Pernah kepikiran nggak gimana sih cara kerjanya orang-orang yang paling luas di kantor Anda? Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah ide yang kelihatannya simple tapi bisa mengubah cara pandang Anda soal keahlian. Ini semua tentang membangun sebuah jaring, bukan cuma sekedar menaiki tangga. Pernah nggak sih ngalamin ini? Anda punya gelar, IPK bagus, semua kualifikasi formal ada di tangan. Tapi begitu ada masalah yang benar-benar pelik, entah kenapa semua mata malah tertuju ke rekan kerja yang belajarnya otodidak, yang mungkin latar belakang pendidikannya nggak seformal Anda. Pertanyaannya, apa sih yang mereka punya yang Anda nggak punya? Nah, jawabannya ternyata bukan soal IQ atau kecerdasan bawaan, sama sekali bukan, karena mereka lebih pintar. Ini semua tentang cara berpikir yang secara fundamental beda banget. Cara berpikir yang terbentuk di luar kurikulum sekolah yang kaku. Ternyata, para psikolog kognitif nemuin sesuatu yang menarik banget. Orang-orang yang belajar mandiri ini, mereka bukan cuma mempelajari hal yang beda, tapi cara mereka belajar itu total berbeda. Mereka itu seolah-olah membangun kerangka kerja yang unik di dalam otak mereka. Perbedaan inilah yang membawa kita ke dua tipe ahli yang sangat kontras. Kita sebut saja mereka ahli rutin dan ahli adaptif. Ini adalah dua cara yang sangat berbeda dalam memandang dan memecahkan masalah. Coba kita bandingkan ya, si pendaki tangga alias ahli rutin itu jago banget di situasi yang udah jelas aturannya. Mereka ikutin prosedur sampai tuntas. Tapi, begitu aturannya diubah, mereka bisa langsung kelabakan. Sebaliknya, si pembangun jaring atau ahli adaptif justru makin bersinar pas ketemu masalah yang benar-benar baru. Mereka ini hidup dan berkembang dalam ketidakpastian. Oke, kita bahas lebih dalam yuk. Analogi kunci yang bakal bikin kita paham seluruh konsep ini adalah perbedaan antara membangun tangga pengetahuan dan membangun jaring pengetahuan. Pertama, keahlian rutin. Ini tuh kayak tangga. Ini model belajar yang kita semua kenal dari sekolah kan? Prosesnya lurus, selangkah demi selangkah. Setiap ilmu baru itu ibarat anak tangga yang harus kita naiki sesuai urutan. Rapi banget kan polanya? Anda harus kuasai dulu langkah 1, baru bisa ke langkah 2. Kuasai dasar, lanjut ke menengah, terus jadi ahli. Baru deh ilmunya diterapkan. Semuanya harus urut, nggak bisa lompat-lompat. Nah, sekarang bandingkan dengan keahlian adaptif, si jaring pengetahuan. Di sini, belajar itu menyebar ke segala arah. Pengetahuan itu nggak harus urut. Anda bisa aja menghubungkan ide-ide dari bidang yang kelihatannya nggak ada hubungannya sama sekali. Kalau ada yang bolong, gampang, bisa diisi nanti. Prosesnya tuh kira-kira kayak gini. Ada masalah yang bikin kita penasaran. Rasa penasaran itu ternyata nyambung ke konsep dari bidang lain. Terus dari situ kita nemu pola tersembunyi. Dan tiba-tiba semuanya nyambung lagi ke prinsip dasar yang udah kita tahu. Semuanya saling terhubung kayak jaring laba-laba. Dan hasilnya, mereka ini sering banget nemuin solusi inovatif. Kenapa? Ya karena mereka nggak terkungkung sama batas-batas antar disiplin ilmu. Mereka bisa melihat koneksi yang orang lain nggak lihat. Jadi, orang yang pembangun jaring ini ciri-cirinya gimana sih? Nah, ternyata ada beberapa sifat kunci yang jadi ciri khas cara berpikir mereka. Yuk kita lihat satu persatu. Pertama, mereka itu nyaman sama kebingungan. Kalau sistem pendidikan formal biasanya berusaha menghilangkan bingung secepat mungkin, mereka ini justru betah. Mereka juga lebih fokus melihat pola besar yang menghubungkan banyak hal, bukan sekedar ikutin prosedur ABC. Mereka juga santai di area abu-abu, di mana nggak ada jawaban pasti, karena mereka tahu, disitulah biasanya masalah paling menarik berada. Dan yang paling penting, mereka selalu mempertanyakan cara berpikir mereka sendiri. Selalu ada pertanyaan di kepala, apa cara pikir gue udah bener ya? Ini yang namanya metakognisi. Cara belajar mereka juga kebalik. Mereka mulai dari masalah di dunia nyata, baru deh cari-cari teorinya. Dan ini yang keren, buat mereka gagal itu bukan akhir dari segalanya. Gagal itu cuma data. Data yang ngasih tahu mereka, oke, cara ini nggak berhasil, coba cara lain. Dan tentu saja intinya ya ini, mereka membangun jaring, bukan tangga. Karena bagi mereka tujuannya bukan dapat nilai bagus atau gelar, tapi pemahaman yang mendalam dan sejati. Nah, ini kabar baiknya. Semua ini bukan bakat dari lahir loh. Berpikir adaptif itu sebuah keterampilan. Artinya, siapapun, termasuk Anda, bisa melatihnya. Tapi jangan salah ya. Ini bukan berarti pendidikan formal itu nggak penting. Justru sebaliknya, tujuannya adalah untuk melengkapinya. Anggap saja ijazah Anda itu fondasi rumah yang kokoh.
Nah, berpikir adaptif ini yang bikin Anda bisa membangun apapun di atas fondasi itu dengan desain yang fleksibel. Jadi, gimana cara mulainya? Gampang kok. Pertama, mulai dari masalah nyata, bukan topik abstrak. Kedua, biarin diri Anda bingung sejenak. Jangan buru-buru cari jawaban. Ketiga, coba deh sambung-sambungin ide dari bidang yang beda. Keempat, anggap tiap kegagalan itu eksperimen. Dan yang paling penting, setiap kali Anda belajar apa, selalu tanyakan mengapa. Pada akhirnya, semua ini bermuara pada satu hal penting. Cara berpikir Anda itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang Anda pelajari, tapi oleh bagaimana Anda melatih diri Anda sendiri untuk belajar. Jadi, pertanyaan terakhir untuk Anda. Masalah apa yang akan Anda pecahkan sekarang juga setelah tahu kalau Anda tidak perlu lagi menunggu giliran untuk menaiki anak tangga berikutnya?